kedua belah pihak? Memang kemarin ada pertemuan di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Rizky dan siapa Putri ya, sudah dengan baik menghadiri undangan kita. Dan pertemuan kemarin mungkin kedua belah pihak juga sudah menurunkan egonya masing-masing, karena hasilnya juga sudah ada kabar yang cukup menggembirakan, dalam artian kedua belah pihak sudah berkomunikasi. Kedua belah pihak juga mungkin unek-uneknya juga sudah dikeluarkan masing-masing, ada data ataupun ada berita yang dikonfirmasi satu dengan lain pihak juga sudah dikonfrontir juga. Tapi memang mengenai ke depan, mengenai haknya berapa dan apa, itu memang belum dibicarakan lebih lanjut. Cuman memang terlihat, saya mengucapkan alhamdulillah sudah ada titik temu lah gitu, walaupun memang hasilnya belum ada. Dan benarkah Teddy akhirnya tidak menginginkan harta almarhum Lina dan hanya untuk Bintang? Sebetulnya pertanyaan ini bagus sekali ya, karena memang dari awal juga pada saat saudara Teddy memberikan kuasa kepada saya, dia hanya memikirkan bagaimana hak waris dari anaknya ke depan gitu. Kemarin juga dia sudah diungkapkan ke pihak sana bahwa dia tidak menginginkan dan tidak mengharapkan juga bagian dari hak warisnya dari almarhum terhadap diri dia sendiri. Jadi yang diperjuangkan, yang diusahakan adalah hak waris dari anaknya yang masih kecil, yaitu si Bintang gitu. Dan di saat itu juga Teddy sudah mengungkapkan kalau toh memang Bintang mendapatkan, ini perlu dicatat juga ya supaya masyarakat juga tahu bahwa Teddy itu tidak jahat seperti yang dia ada di otak kalian semua, bahwa kalau memang nanti Bintang ini mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan rumah atau mendapatkan mobil, dan misalnya saudara Teddy meninggal, Teddy berpesan bahwa rawat anak saya, dan otomatis apa yang menjadi peninggalan ibunya dalam penguasaan pihak sana kembali. Jadi pada saat itu Teddy juga, saya pikir sih sangat bijak ya menghadapi situasi ini, yang walaupun menurut hukum kita bahwa Teddy pun berhak mendapatkan warisan dari almarhum karena dia adalah sebagai suami yang sah. Saya sudah jelaskan juga ke saudara Teddy bahwa saya bilang, Kang Teddy, apakah Anda sudah yakin mau melepaskan hak Anda sebagai pewaris dari almarhum istri Anda? Dia menyatakan bahwa dia juga laki-laki, dia juga masih mau bekerja, jadi dia hanya memikirkan apa yang menjadi hak dari anaknya, yaitu si Bintang. Saya salut juga lah Teddy juga, bahwa saya pikir wah ternyata dalam keterbatasan dia mempunyai hati yang luas sebesar samudra ya, daripada nanti misalnya ada orang kaya tapi hatinya sebesar kali kan ada juga. Saya Teddy sih bagus ya, bijaksana, dia tidak mengejar sesuatu yang nanti mungkin akan menjadi ribut semua, hubungan adik kakak akan menjadi ribut, terus dia juga dengan pihak sana akan menjadi keributan, ya dia tidak seperti itu ternyata. Saya kaget juga gitu. Walaupun saya sudah jelaskan, kalau bicara hukum sih, kita bicara hukum ya. Ini pembelajaran juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau memang saudara ada seseorang yang meninggal dan ada harta warisan, ya, ada harta warisan, itu gampang, itu tinggal dibuka saja pewarisnya siapa gitu, kan simpel lah sebetulnya. Ada istri yang meninggal, ya otomatis yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak. Ada suami yang meninggal, otomatis secara hukum yang menjadi
pewaris adalah istri dengan anak-anak gitu. Itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diakali. Kalau terlepas dari itu harta warisannya dari A, dari B, dari gonogini, harta bawaan itu nggak ada hubungannya. Kebetulan saya juga memang saya belajar hukum waris juga karena saya dulu juga mengambil sekolah kementeriakan, jadi saya paham betul soal pembagian harta waris ini. Dan mungkin juga satu hal yang menjadi pembelajaran saya dalam kasus ini, bahwa kita juga sebagai lawyer tidak bisa menuruti apa kemauan dari klien. Kalau kita menuruti semua kemauan klien, wah bubar hukum kita ini. Makanya klien menunjuk kita sebagai sebagai penasihat hukum. Klien itu perlu pemahaman ini hukumnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa yang mengatur. Jadi kalau misalnya saya ada klien, saya tahu hukumnya, terus kliennya memang tidak menuruti apa yang saya berikan pendapat, saya lebih baik putus saja kliennya. Saya bukan tipe lawyer yang bisa diatur sama klien. Jadi kalau memang ada klien yang memberikan pendapat dan kemauan semau dia, sementara saya sebagai seorang lawyer yang mengetahui hukumnya, saya mending tidak usah menyiksa sebagai kuasa hukum. Jadi ini pembelajaran juga, kalau memang ada klien, ya berikanlah pemahaman hukumnya, jangan takut Anda diputus kuasa oleh klien gitu. Telah dilakukan Teddy selama ini begitu legowo dan hanya untuk hartanya untuk anaknya semata, untuk bintang itu. Ya susah ya kalau kita mengikuti kemauan netizen juga, wah bisa gila dunia ini ya. Kan mereka juga mungkin tidak paham hukum juga kan, mungkin ada yang profesinya sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pedagang, atau sebagai pelawak, atau sebagai apapun itu ya. Ketika dia memberikan pendapatnya, dia tidak tahu sebetulnya hukumnya seperti apa sih. Terus kasus posisinya seperti apa kan nggak tahu. Dia kalau ngasih pendapat ya nyablak aja kan gitu. Tapi inilah makanya kita, terutama media nih, juga harus memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat. Jangan hanya karena ini lagi ramai digoreng terus, tapi ada pihak lain yang dirugikan, yang dijelekan, janganlah. Kasihan loh Teddy ini kan, sejak almarhum meninggal dia dituduh sebagai pembunuh kan, dilaporin juga. Terus alhamdulillah pada saat itu memang laporan yang di SP3, Teddy nggak ada niat untuk balik kan. Sekarang istrinya meninggal, ada yang bilang diguna-guna, kasihan juga lagi. Kenyataannya tidak seperti itu kan. Bang Teddy, seperti apa maksudnya, bangga dan salut nggak apa yang ditempuh oleh? Saya tidak ketemu, kebetulan staf saya yang melakukan pertemuan, tapi saya dengar dari staf saya juga, walaupun bagaimana juga apa yang ada di anaknya Kang Teddy itu juga kan ada darah ibunya juga kan, itu satu ibu juga walaupun beda bapak. Jadi saya lihat dari statementnya juga, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi mereka sudah duduk sama-sama, sudah ada kesepakatan lah. Karena yang diminta Teddy pun bukan yang aneh-aneh, bukan uang yang miliaran itu, bukan lah, gila aja, bukan. Teddy nggak seperti itu juga. Kalau yang dia usahakan juga yang sudah disampaikan ke pihak sana, bahwa yang dia usahakan itu adalah anaknya mau gimana nih. Itu aja sih. Berikan hartanya Bang terhadap Kang Teddy, Kang Teddy akan menerimanya walaupun Kang Teddy bilang hanya hartanya untuk anaknya semata. Sampai saat ini sih Teddy juga bilang dia juga laki-laki, dia juga masih sehat juga, dia juga mungkin ada pekerjaan lain dan akan bekerja lebih giat demi memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi sih Teddy nggak mau juga ya. Enggak lah, dia bukan tipe ya itu, makanya saya bilang dalam keterbatasan seseorang itu ternyata dia mempunyai hati yang luas gitu. Itu aja sih. Saya salut juga, saya bilang, Kang Teddy serius nih, saya bilang Anda tidak mau menuntut hak Anda sebagai ahli waris menurut undang-undang yang berlaku, saya bilang 1/6 lah. Enggak, paling enggak. Udah saya usahain bintang aja. Buat saya bismillah aja ke depan lah. Kalau dihitung secara full, secara undang-undang dia dapat banyak loh. Ya, tapi kembali lagi bahwa ini adalah musyawarah kekeluargaan. Teddy tidak memaksakan suatu nilai tertentu, tidak yang aneh-aneh yang
yang ada apa yang nggak ada diadain enggak. Dia wajar-wajar aja sih, mungkin untuk keperluan sekolah, mungkin untuk tempat tinggal yang layak kan, itu wajar sih saya pikir gitu. Kan mesti, walaupun dia sebagai orang tua, ayahnya sebagai ayahnya masih mempunyai hak yang penuh untuk memberikan nafkah kan, ini hak gitu, hak seseorang yang harus diberikan sebetulnya. Saya juga tidak terlampau mau menyudutkan pihak manapun, cuman kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, banyak kejadian-kejadian yang seseorang yang menguasai atau menggunakan harta warisan ke depannya seperti apa sih gitu. Ya, saya juga tidak memberikan pendapat terlampau jauh, cuman janganlah gitu kita memakan hak waris orang lain, jangan, nggak boleh juga gitu. Itu juga ya udah, karena kan memang ini bukan dua orang yang tidak kenal kan, karena pada saat almarhum ada juga kan tinggal satu rumah juga dulu kan, si Kang Teddy almarhum sama anak yang dari sana kan satu rumah juga. Mungkin dia juga tahu bagaimana perlakuan Teddy terhadap almarhum ibunya kan tidak ada pernah ada KDRT, tidak ada kekerasan, kan tidak ada juga, mereka hidup baik-baik juga. Pertemuan Kang Teddy dengan anaknya, terus ada staf saya 2 orang. Kalau dari pihak sana kayaknya ada 10 orang, mungkin banyak banget ya. Saya nggak tahu siapa aja juga saat ini dihadirkan. Karena artinya kedua belah pihak sudah menurunkan tensi untuk melangkah ke jalur hukum lah. Jadi sudah ada titik-titik mau menuju ke ada kesepakatan. Karena Teddy juga, mungkin mereka juga sebelumnya kan dengar dari media bahwa Teddy nuntut miliaran lah, Teddy nuntut harta terlampau banyak, enggak lah. Kemarin mereka ketemu baik-baik, terus yang diucapkan juga Teddy, ya itu yang mengharukan, dia tidak menuntut 100% terhadap hak dia sebagai pewaris, tapi dia mengusahakan bahwa warisan itu ada haknya yang anak yang bintang itu. Ya, jadi itu ada komunikasi. Nah, Kang Teddy bilang bahwa umur juga siapa sih yang tahu ke depan kan. Kalau memang dia meninggal lebih dulu, kan otomatis bintang nggak ada saudaranya kan, nggak ada kakaknya, ya kakaknya mungkin harus secara kewajiban mengurus anaknya kalau anaknya Teddy kan. Ya mungkin kalau Teddy meninggal, dia bilang ya apapun yang menjadi hak bintang kembali lagi kan sama mereka juga. Artinya ketika nanti itu diberikan, Teddy nggak mungkin jual itu, tandanya mungkin.